Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 172. Setahun kemudian, Yulia pergi sendirian ke taman belakang rumahnya. Dia duduk di ayunan yang banyak bunga merampat ke tali ayunan, bahkan papan ayunannya pun banyak dedaunan yang merambat, sunyi dan siap. Tidak sehangat dulu ketika ada sosok suaminya yang menemaninya. Semuanya telah pergi. Hanya tinggal kenangan saja yang berusaha dia pertahankan agar kehidupan yang ia jalani terus berlanjut. Sudah setahun berlalu, gumamnya tersenyum tipis. Aku tidak pernah memotong rambutku karena kamu sangat menyukai rambut panjangku, Mas. Aku tidak akan berani memotong rambutku tanpa izin darimu karena aku takut membuat kamu kecewa. Mendiang suaminya sangat menyukai rambut panjangnya. Teringat kenangan terindah bagaimana untuk pertama kalinya ayunan ini menjadi saksi kisah dirinya dan suaminya berawal. Dan sekarang kisahnya juga akan berakhir di tempat indah ini. Udara segar, kerudung yang terlepas dengan rambut yang tergerai mengikuti arah angin. Sienna mengulangi hal yang sama dengan kejadian yang pernah terjadi dulu dengan suaminya. Walaupun sekarang tanpa sosoknya, dia menjatuhkan kerudung pasmina yang meliliti kepalanya. Jatuh ke tanah yang penuh dengan dedaunan kering, lalu ayunan yang dia naiki mulai dia ayunkan hingga rambut panjangnya tergerai dengan sangat indah. Pejamkan matamu lalu rasakan setiap oksigen yang kamu hirup begitu berarti. Rasakan kenikmatan yang kita hirup untuk hari ini karena kita tidak tahu hari esok apa yang akan terjadi. Kalimat yang dulu suaminya katakan padanya terdengar. Yulia mulai melakukannya kembali. Masih dengan ayunan yang terus maju ke depan dan ke belakang. Kamu hadiah terindah yang Allah hadirkan untuk merubahku. Aku yang dulu hanyalah gadis yang hilang arah, tanpa tujuan, kamu datang dan mengubah arah jalanku menjadi terang. Kamu sesuatu yang tak tergantikan dalam hidupku sampai kapanpun, Mas Ikram. Fahiri Al-Husain. Yulia Oreta Nazira, kekasihku, kamu bahagia kan mengenalku. Ucap sesosok pria berjubah putih yang tiba-tiba sudah ada di depannya dengan posisi membelakanginya. Dehafu, ini mirip seperti kejadian saat dimana dia pertama kalinya bermain ayunan bersama suaminya. Pria itu berbalik, wajahnya begitu tampan, dengan senyuman indah yang membuat jantung Yulia selalu berdebar hanya pada kekasih halalnya itu. Sangat bahagia, Allah begitu baik menghadirkan suami setulus kamu, wahai Ikram. Fahiri Al-Husain, suamiku, satu-satunya imamku yang aku cintai. Kamu tidak akan tergantikan sampai kapanpun, selamanya. Kedua matanya mulai terpejam kembali, dan sosok suaminya menghilang seperti angin yang menerpa tubuhnya. Dan semua kata-kata yang terucap dari pria yang ia cintai hanyalah imajinasinya semata. Kamu hadir sebagai obat yang menyembuhkan lukaku, tapi kamu juga yang melukaiku, bahkan obatnya tidak akan bisa ditemukan selain keikhlasan yang harus aku terima. Catatan terakhir Yulia, dia Ikram Fahiri Al-Husain, imam terbaikku yang Allah berikan untukku. Dia yang banyak mengajarkanku tentang banyak hal, apa yang tidak aku ketahui menjadi tahu. Dia satu-satunya pria yang menggenggam tanganku dengan erat dan berjanji akan setia padaku selamanya. Dia datang dengan cintanya yang tulus padaku. Namun dia juga yang melukai hatiku akan kepergiannya yang membuat semua orang merasa kehilangan termasuk aku sendiri. Aku ingin terus mengukir kisah lebih lama lagi dengannya, tanpa adanya jarak yang memisahkan kita. Seperti urat nadi, seperti nafas dan jantung, karena Allah. Aku mencintai suami, namun Allah lebih mencintainya. Seorang pria memakai celana hitam, kemeja putih tanpa dikancingi membuat bagian perutnya terlihat penuh dengan bekas goresan luka,
dan matanya yang tertutup oleh kain putih itu, berjalan dengan tongkat kayu menuju sebuah pohon besar yang terlihat ada sungai. Begitu tenang di sisinya. Dia duduk di sana sambil menjatuhkan kedua kaki putihnya ke sungai. Air yang dingin dapat dia rasakan membuat tubuhnya menjadi tenang. Allah, nikmat yang Engkau berikan padaku setiap hari begitu luar biasa. Bagaimanakah aku harus menembusnya? Tangan kanannya meraba lengan kirinya, di mana ada gelang terbuat dari kayu. Menyentuh ukiran aksara yang mampu dia ejakan dengan fasih, bibirnya tanpa sadar terucap, Yulia Aureta Nazira. Ada rasa sesak di hatinya ketika nama indah itu kembali dia katakan. Pemakaman tanpa jasad. Mungkin itulah yang bisa dipikirkan orang-orang yang kini telah mengikhlaskan kepergian sosok pria setulus Ikram Fahiri Al-Husain. Di pinggir sungai yang kini nampak tenang, namun siapa sangka sungai setengah ini telah menghilangkan sosok yang mereka sayang. Bunga mereka jatuhkan ke sungai, mengalir mengikuti arus entah sampai menuju titik mana. Doa tulus mereka panjatkan agar sosok yang telah pergi bisa tenang di atas sana. Semoga kamu tenang di atas sana sahabat terbaikku, ucap Rafael menjatuhkan bunga mawar dengan senyum yang berusaha dia ukir. Adikku, insya Allah surga untukmu. Sekarang kamu sudah bahagia bersama Umi. Tunggu abang di sana Ram, ucap Gus Hilmi juga ikut menjatuhkan setangkai bunga mawar bersama putri cantiknya, Unaya. Semua orang menjatuhkan bunga mawar termasuk Aisyah, Ning Wardah, Abi Laksa, Omar, dan juga Bunda Sarah. Namun ada satu sosok perempuan bermata sendu yang hanya menggenggam erat sebuket bunga lili yang dia sendiri buat untuk orang terkasih yang tidak pernah kembali lagi. Ikhlas sayang, bisik Bunda Sarah memeluk erat tubuh putri keduanya yang hanya menatap kosong pada sungai. Aku sedang berusaha Bunda. Ini sudah setahun berlalu tapi perasaanmu padanya masih tetap sama, bahkan sampai kapanpun. Putri Bunda memang hebat. Yulia, jatuhkan bunga milikmu sekarang, pinta Ning Wardah mengelus pundaknya. Lembut. Yulia menggenggam erat bunga lili yang dia rancang sendiri lalu menciumnya, setelah itu dia jatuhkan ke sungai. Selamat tinggal suamiku, imam pertama dan terakhirku. Semoga kamu tenang di atas sana. Aku di sini merindukanmu, orang-orang yang kamu sayangi juga. Cuaca hari ini nampak tidak baik, sebaiknya kita segera pulang sebelum hujan tiba. Instruksi dari Gus Hilmi setelah selesai berdoa. Mereka semua pergi menjauh dari sungai itu. Bunga yang mereka jatuhkan tersapu oleh ombak yang kecil saat hujan mulai turun dengan derasnya. Aku ingin terus mengukir kisah dengannya lebih lama lagi, tapi Allah lebih dulu telah membawanya pergi dari genggamanku. KIK. Setelah kepergian sosok suaminya, Yulia menetap selama 6 bulan di rumah ayahnya. Dan juga 6 bulannya lagi di pesantren bersama keluarga dari almarhum suaminya. Kedua keluarganya terus membantunya membesarkan dua sosok bayi yang begitu mirip dengan suaminya ketika kecil. Namun sekarang ini Yulia memutuskan mulai tinggal di rumah lamanya sendirian ditemani oleh kedua anaknya, di mana banyak kenangan yang tidak pernah dia lupakan. Bersama suaminya, rumahnya terawat karena beberapa abdi dalam selalu membersihkan rumah ini selama setahun. Tentu saja rumah ini tidak pernah sepi, orang tuanya selalu datang menjenguk kedua putra tampannya, bahkan keluarga dari almarhum suaminya juga sering datang walaupun hanya sekedar bermain dengan mereka. Kamu yakin tidak akan menikah lagi? Ayah punya calonnya buat kamu yang pastinya cocok. Mungkin kalimat itu sudah kesekian kalinya Yulia dengar dari sang ayah jika dia menjenguknya ke rumah. Seperti sekarang ini contohnya. Terakhir kali Yulia mendapatkan seorang pria bernama Gus Aftah datang melamarnya.
Dia pria yang baik, paham agama dan hafalannya pun tidak diragukan lagi dan dia juga yang akan meneruskan pondok pesantren An-Nur, pesantren yang dulu kakaknya mengajar. Dan sanggup memberikan kasih sayangnya pada kedua anaknya. Namun Yulia menolak dengan halus niat baiknya. Hatinya masih terisi pria lain dan tidak akan pernah terhapus. Ikram Fahiri Al-Husain. Bagaimana mungkin Yulia memberikan peran suaminya pada orang lain? Gak ayah, suamiku hanya akan tetap satu sampai kapanpun. Dia setia padaku selama ini dan aku pun juga harus setia padanya. Tapi bagaimana dengan kedua anakmu? Tanpa ada figur seorang ayah mereka akan sedih, putriku. Ini sudah setahun, sudah cukup menangisi kepergian suamimu. Sekarang kamu harus menikah lagi demi kedua putramu. Aku bisa menjadi ayah dan ibu untuk mereka. Aku mampu, iya. Suamiku percaya padaku, jadi aku harus percaya pada diriku sendiri. Kini Yulia sudah banyak berubah, dia bertahan sampai ke titik ini karena kata-kata terakhir suaminya selalu menguatkannya. Kamu bisa menjadi ibu yang terbaik untuk anak-anak kita. Daneswara, pria parubaya yang rambutnya sudah beruban itu hanya bisa menghela nafas panjang. Oke, dia angkat tangan akan kekeras kepalaan putri keduanya yang turun dari almarhumah istri. Keduanya, terserah kamulah, ayah lelah karena setiap hari harus kedatangan pria yang terus melamarmu tanpa henti. Tidak ada pria yang mengecewakan menurut ayah, mereka sempurna. Untuk menjadi suami kamu, kamu tinggal tunjuk salah satu, ayah yakin kamu tidak akan salah pilih orang untuk dijadikan suami kedua. Aku maunya Mas Ikram, ayah. Gak ada pria sesempurna almarhum suamiku, sebanyak apapun pria yang melamarku. Aish, kamu ini bisa saja jawabnya. Perempuan yang memakai gamis krim itu terkekeh kecil. Padahal aku seorang ibu dari dua anak, tidak ada yang istimewa dariku dibandingkan dengan Kak Aisyah, kenapa juga ada pria yang tertarik padaku? Apa karena wajahku ya? Dia meraba wajahnya tanpa make up yang kata kakaknya dirinya semakin cantik setiap harinya. Umurnya kini telah 22 tahun, sudah memiliki dua anak. Dia jarang merawat diri dan lebih fokus mengurus kedua anak kembarnya. Wajahmu bukan hanya cantik tapi hatimu juga, sahut Aisyah duduk di samping adiknya lalu dia memberikan tote bag padanya. Stop merendahkan diri kamu sendiri, kamu perempuan terbaik dengan caramu sendiri, wajar pria di luar sana naksir sama kamu. No, kata Bang El, temennya naksir sama kamu di saat pertemuan pertama di Cafe Aureta 2. Hari lalu. Maksudnya Kak Naren. Aisyah mengganggu dua kali. Iya. Ya Allah, lupa salam hehehe. Assalamualaikum semuanya. Dek, kakak datang ke rumahmu ingin menjenguk Hasan dan Hussein. Sekalian nih kakak kasih beberapa set cadar dengan warna berbeda-beda. Kamu harus memakai cadar, agar kamu terjaga. Waalaikumsalam. Makasih banyak kak. Anak-anakku ada di halaman belakang bersama. Bang Hilmi lagi cari angin segar. Ia tahu, Bang El tadi langsung pergi ke belakang rumah karena dengar celotehan si kembar. Kalau gitu ayah juga mau pergi ke belakang, mau lihat si kembar tampan. Daneswara pergi membiarkan kedua putrinya untuk berdua di dalam rumah. Hati-hati ayah. Yulia beralih kembali menatap tote bag ada di depannya. Dipakai ya dek. Kamu kan sekarang kalau mau keluar apa-apa sendiri. Kakak khawatir ada orang jahat yang apa-apain kamu. Walaupun kamu bisa bela diri tapi tetap aja kamu ini seorang perempuan. Baiklah Kak Ais, aku akan terima cadarnya. Yulia tidak bisa menolak. Dia memang membutuhkan cadar untuk menutupi wajahnya dari pandangan pria di luar sana agar mata mereka terjaga. Siapa yang beli? Bang El, kakak juga sekarang mau mulai pakai cadar.
Bang El kebanyakan belinya jadi kakak kasih buat kamu. Udah diizinin juga tadi. Yulia memegang satu cadar berwarna hitam lalu mengusapnya. Tanpa sadar bibirnya tersenyum saat mengingat bagaimana suaminya dulu memintanya untuk bercadar karena dia tidak rela wajahnya menjadi bahan tontonan pria di luar sana. Aku terima Kak Ais, makasih banyak. Iya. Walaupun pas awal pasti gak nyaman tapi kalau udah terbiasa nyaman kok. Coba kakak bantu pakein ke wajah kamu. Bismillah. Perempuan yang memakai cadar putih itu mulai mengikat cadar pada sang adik tersayang. Hanya mata dan bagian setengah kening saja yang terlihat. Walaupun tertutup, kecantikan Yulia tidak pernah pudar. Dia selalu saja tampil memukau. Masya Allah kakak lihatnya pangling banget. Semoga kamu selalu istiqomah memakai cadarnya. Amin, Kak Aisyah. Allah itu baik, maka dari itu dia selalu memberikan ujian pada hambanya agar kita kelak bisa menginjakan kaki ke surganya Allah. Semakin kita ikhlas dengan ujian dari Allah, maka semakin besar kita mendapatkan pahala darinya. Masya Allah, Allah benar-benar baik. Pendosa yang selalu berbuat maksiat pun jika dia bertobat dengan tulus Allah akan mengampuni segala dosanya. Maka dari itu kita sebagai hambanya harus mentaati semua perintah dari Allah dan menjauhi segala larangannya. Maksiat itu memang nikmat tapi hanya nikmat sesaat, setelah itu terjerumus dosa besar dan penyesalan seumur hidup akan datang pada kita. Seorang perempuan yang memakai khimar biru muda dengan cadar senada terus menasehati gadis jalanan dengan caranya yang halus agar hatinya terbuka. Sudah cukup, kamu terlalu lama hilang arah, sekarang kamu harus kembali ke jalan yang benar. Kamu ingin bahagia kan? Gadis berambut merah itu mengangguk dengan isakan hebat. Dia hampir mengalami pelecehan oleh pacarnya beberapa menit lalu. Untung saja perempuan baik datang menolongnya. Maka kamu harus berada di jalan kebenaran. Sembahlah Allah, Tuhan seluruh semesta alam. Sujudlah hanya kepadanya. Aku yakin kamu akan hidup bahagia karena mengenal Allah adalah satu-satunya kebahagiaan yang tidak pernah hilang di hati kita. Bantu gue Kak, gue gak punya siapapun di dunia ini. Gue hanya anak tanpa ada peran orang tua, selama ini gue dibesarkan di jalanan. Pacar gue sering melakukan kekerasan fisik. Dan tadi karena dia mabuk mau lecehin gue. Allah akan membantumu. Anggap saja kakak pelantara yang Allah kirimkan untukmu. Semuanya telah ditakdirkan. Kamu tiba-tiba berteriak di sekitar pesantren lalu kakak orang yang Allah kirimkan untukmu agar kamu bisa menjalani kehidupan yang lebih baik. Perempuan pemilik mata bulat itu memeluk erat tubuh gadis yang mengingatkannya pada dirinya sendiri, dulu. Hawa, bawa dia masuk ke pesantren. Berikan dia kamar, makanan, dan pakaian yang nyaman. Tenang saja aku tanggung semuanya. Siaplah Yulia. Ayo gadis manis biar kakak antarkan kamu ke dalam. Hawa dengan ramah menarik gadis berusia 17 tahun itu untuk masuk ke kawasan pesantren. Aku duluan ya Ren. Assalamualaikum. Iya hati-hati, waalaikumsalam. Dia melambaikan tangannya pada sang sahabat yang mulai masuk ke kawasan pesantren hingga punggung mereka menghilang dari pintu gerbang yang kembali tertutup. Akhirnya beres. Sekarang waktunya pergi ke rumah. Kakinya berjalan ke rumah sederhana yang tak jauh dari pesantren. Letaknya hanya berada di samping pesantren yang memisahkan dinding saja. Bibirnya tersenyum saat membuka gerbang yang tidak tertutup saat suara keceriaan dari dalam rumahnya terdengar. Yeay, lihat Emi kalian sudah datang. Ani. Panggil seorang anak kecil dengan suara imutnya, kini sudah berusia setahun berada di pangkuan Gus Hilmi. Tubuh kecilnya itu berusaha memberontak ingin turun,
membuat Hilmi menurunkan tubuhnya dan kini dia merangkak mendekat Arninya dengan cepat. Masya Allah, Hussein di mana abangmu Hem? Perempuan bernama Yulia Aureta Nazira mengangkat tubuh kecil putra keduanya lalu mencium pipi cubinya, gemas. Tata, pintanya sambil tertawa kecil hingga dua gigi kelincinya yang sudah mulai tumbuh itu terlihat. Bang Hilmi, Hasan tidur ya? Iya dik, Noh di kamar sama Wardah sama Unaya juga. Abang sama teteh gak kerepotan kan jagain Hasan sama Hussein? Alhamdulillah enggak. Malahan seru banget lihat kedua putramu lagi aktif-aktifnya merangkak. Abang juga malam ini gak ada kerjaan.